Berikutnya, wa minha wahsyatun yajiduhal 'asi fi qalbihi wa bainahu bainallah. Wahsyah secara bahasa Arab artinya adalah keliaran, yaitu keterasingan. Seperti kita bilang, misalnya dikatakan bahwasanya himar wahsy itu himar liar, ya keledai liar, ya maksudnya hati ini merasa keterasingan, merasa ketersendirian, tidak ada ketentraman. Wahsyatun yajiduhal 'asi, dan ini pernah kita rasakan semua. Kita semua pernah bermaksiat. Kita semua pernah. Kalau habis maksiat pasti kelezatan ada, tapi setelah itu ada keterasingan dalam hati. Maksiat apapun. Ya, maksiat apapun. Ya. Makanya kadang kalau kita misalnya kita ngobrol sama orang, kita boleh ketawa-ketawa, kita gibah. Gibah orang. Setelah kita selesai gibah pasti ada dalam hati pasti ada keterasingan. Allah langsung tegur, ada rasa keterasingan. Lain hanya kalau pertemuan tersebut adalah karena Allah, maka ada tambah kebahagiaan, Jadi ada teguran langsung. Jadi maksiat yang kita lakukan menimbulkan wahsyah, keterasingan. Yajiduhal 'asi fi qalbihi, menjadikan yang dia rasakan dalam hatinya. Wa bainahu wa bainallah, apalagi keterasingan terus antara dengan Allah. Dia merasa jauh dari Allah, dia merasa asing dari Allah. Ini yang paling menderita bagi orang pelaku maksiat. Dia tidak merasa dekat dengan Allah, dia merasa jauh dari Allah. Makanya Ibnu Qayyim dalam pembahasan sebelumnya dia pernah mengatakan, bagaimana orang pelaku maksiat menghusnudzan sama Rabbul Alamin sementara dia merasa jauh. Susah. Dia maksa-maksakan berbaik sangka kepada Allah, susah. Kenapa? Karena hatinya ada wahsyah, ada keterasingan, dia merasa jauh dari Allah. Itu didapati oleh pelaku maksiat. Ada wahsyah, keterasingan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. La tuwazinuha wa la tuqarinuha ladzatun aslan. Yang kelezatan apapun tidak bisa sebanding dengan keterasingan tersebut yang dia rasakan. Bahkan Ibnu Qayyim berkata, "Walau ijtama'at lahu ladzatud dunya bi asriha lam tafi bitilkal wahsyah." Seandainya seluruh kenikmatan dunia dia kumpulkan, tidak akan sebanding dengan keterasingan yang dia rasakan. Jauh dari Rabbul Alamin. Ini adalah kesengsaraan tersendiri, dan itu akibat dari maksiat. Akibat dari maksiat. Sebenarnya kalau aku maksiat, kita ajak ke masjid, dia berdoa, dia enggak merasa mau berdoa, dia enggak enak mau ini berdoa. Kenapa? Dia merasa keterasingan. Dia dapati dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau dia bertobat, kecuali kalau dia istighfar, akan kembali lagi. Ini antara dampak maksiat. Kemudian beliau berkata, "Wa hadza amrun la yuhissu bihi illa man fi qalbi hayat." Tetapi ini hanya dirasakan oleh orang yang hatinya masih ada kehidupan. Meskipun dia ada kehidupan, dia masih merasakan ini. Wa ma li jarhi, tapi kalau meskipun sakit, tapi kalau sudah jadi mati hatinya, dia tidak merasakan hal tersebut. Kata Ibnu Qayyim, wa ma li jarhin bi mayyitin ilamun. Luka yang ditujukan kepada mayat tidak akan menyakiti mayat tersebut. Maksudnya kalau hati sudah jadi mayat, mau maksiat, mau dia enggak merasakan hal tersebut. Tapi kalau dia masih punya kehidupan dalam hatinya, masih ada iman, dia pasti merasakan keterasingan. Dia merasa enggak enak. Dia bangun tidur dalam kondisi tidak nyaman. Tadi malam dia maksiat, bangun tidur tidak merasa nyaman. Ada debar-debar hatinya, ada rasa takut sama Allah, dan macam-macam. Dan itu adalah kesengsaraan tersendiri. Ada kesalahan tersendiri. Adapun kalau hati sudah mati, mau dilukai, dia tidak rasa. Falau lam tutraki dhunubu illa hadaran min wuqu'i tilkal wahsyah lakana al-aqilu hariyan bitarkiha. Kalau bukanlah ditinggalkan dosa-dosa, ya, karena alasan khawatir terjerumus dalam keterasingan hati tersebut, maka hendaknya orang berakal tentunya semangat untuk meninggalkan maksiat. Artinya Ibnu Qayyim mengatakan, kamu tinggalkanlah maksiat daripada kamu terjerumus dalam keterasingan tersebut. Itu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Tadinya kita merasa bahagia, tentram sama Allah, kemana-mana merasa pede karena di balik kita ada Allah Subhanahu wa taala. Kemana-mana kita santai, kita sudah berdoa, ada ketentraman. Ketika kita bermaksiat, wah seakan-akan jauh ini, ada keterasingan. Itu kesengsaraan tersendiri. Kemana-mana nggak pede, kemana-mana takut kena musibah, kemana-mana gini. Kalau hati kita masih hidup. Tapi kalau sudah mati, selesai. Hati kita sudah mati, maka selesai. Tidak merasakan apa-apa.